Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6291 sampai bab 6300. Mendengar kata Jacob, Charlie menduga dia seharusnya sudah tahu tentang niat Matilda untuk menikahi Yolden. Jadi, Charlie berkata, "Ayah, kebetulan saya tidak jauh. Saya pergi sekarang dan kita bertemu di pintu." Jacob berseru dan berkata, "Oke. Kalau begitu saya tidak akan mengemudi dan pergi ke pintu untuk menunggu kamu. Menantu yang baik. Cepatlah." "Oke." Charlie setuju. Tapi masih sengaja menunda beberapa menit setelah menutup telepon. Lagi pula, Yolden baru saja pergi. Dan dia juga sedang dalam perjalanan untuk menjemput Matilda dari Universitas Lansia. Jika dia pergi ke sana sekarang, mereka berempat mungkin akan bertemu satu sama lain di gerbang sekolah. Jika hal ini terjadi, hal ini akan lebih mengkhawatirkan. Charlie tidak malu. Dia takut ayah mertuanya akan semakin kesal. Setelah sengaja menunda beberapa saat, Charlie pergi ke Universitas Lansia. Dan ketika dia pergi ke Universitas Lansia, Matilda sedang menunggu Yolden di pinggir jalan depan Universitas Lansia. Jacob juga meninggalkan universitas untuk Lansia dengan putus asa saat ini. Namun ketika dia melihat Matilda berdiri di pinggir jalan dari kejauhan, dia tanpa sadar berhenti. Pada saat ini, dia sangat kurang percaya diri. Faktanya, dia selalu memiliki pengetahuan diri ini dan tahu bahwa tidak ada sedikit perbedaan antara dia dan Yolden. Yolden adalah seorang intelektual senior sejati, berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Bukan hanya meraih prestasi besar di bidang keuangan, ia kini menjadi profesor di Aurus Hill dan memiliki status sosial yang tinggi. Terlebih lagi, Yolden lebih tinggi, lebih tegap, dan lebih tampan dari dirinya. Dia bahkan lebih fasih darinya. Dia bisa berbicara bahasa Inggris, Korea, dan Spanyol dengan mudah. Yang terpenting dia juga serba bisa dan bisa menari, bisa memainkan alat musik, dan bisa menyanyi lebih baik dari orang kebanyakan. Tapi di depannya, aku bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, Jacob hanya bisa mengandalkan satu hal untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya di hadapan Yolden, yaitu Matilda mencintai dirinya, bukan Yolden. Kadang-kadang, dia bahkan merasa puas dengan hal itu. Jadi bagaimana jika Yolden lebih baik dari dirinya? Wanita yang kamu sukai tidak menyukaimu, tapi telah menyukainya selama lebih dari 30 tahun. Hal-hal seperti hubungan sangatlah tidak masuk akal. Tapi sekarang, satu-satunya keuntungan yang dia miliki untuk menyelamatkan mukanya telah hilang. Dan bahkan diambil oleh pihak lain dan menjadi keuntungannya. Ini membuat dirinya merasa semakin rendah diri. Oleh karena itu, ketika dia melihat Matilda menunggu Yolden dari kejauhan, reaksi pertamanya adalah segera berbalik, menemukan pohon bidang Prancis yang lebat, dan menggunakan batangnya untuk menutupi wajahnya. Segera, Yolden mengendarai kendaraan energi terbarukan domestiknya ke pinggir jalan. Jacob bersembunyi di balik pohon. Diam-diam memperlihatkan satu matanya untuk melihatnya dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. "Sial, kamu berani keluar dengan mobil rusak seperti itu. Kuncinya adalah kamu bahkan tidak memiliki kaca film di atasnya. Orang dengan nama belakang Hart. Apakah kamu begitu percaya diri? Jika itu aku tidak akan bisa mengangkat bagian depan mobil ini." Sambil mengeluh dengan suara rendah, Matilda sudah duduk di kursi penumpang Yolden dengan senyuman di wajahnya. Kemudian terjadilah adegan yang membuat Jacob pingsan. Matilda dan Yolden tanpa sadar saling mendekat, lalu berciuman di sandaran tangan mobil. Faktanya, dua kekasih paruh baya dan lanjut usia ini biasanya relatif pendiam. Setelah bersama, mereka jarang sekali mesra di luar. Namun keadaannya sangat berbeda hari ini. Karena mulai saat ini, mereka sebenarnya akan mulai mempersiapkan pernikahan mereka, yang merupakan tonggak baru dalam hubungan mereka.
Terlebih lagi, Matilda sangat tersentuh dengan tindakan Yolden. Setelah kembali ke Tiongkok, Matilda bertemu dengan banyak orang parubaya di Universitas Lansia. Dan juga melihat beberapa orang parubaya dan lanjut usia jatuh cinta. Menurutnya, orang parubaya dan lanjut usia di Tiongkok jarang bisa menikah saat jatuh cinta. Dan lebih sering masing-masing menetapkan syaratnya masing-masing. Tercatat, kedua belah pihak berunding secara kekeluargaan. Seperti halnya perundingan kerja sama bisnis. Jika memungkinkan, mereka akan langsung menjadi mitra. Namun, demi diri mereka sendiri dan anak-anak, mereka jarang memilih untuk menikah atau melangsungkan pernikahan. Situasi di Amerika juga cukup istimewa. Kebanyakan orang Barat lebih berhati-hati dalam menikah. Banyak orang sudah bersama selama bertahun-tahun dan punya beberapa anak, tapi mereka tetap berpacaran. Mereka bersama dan punya anak bersama. Membesarkan anak namun belum tentu menikah. Ketika banyak orang yang benar-benar masuk ke dalam gedung pernikahan, mereka sudah mempunyai beberapa orang anak. Justru karena lingkungan inilah ketika orang-orang tua di Barat jatuh cinta. Seringkali mereka hanya jatuh cinta. Paling banyak mereka berkembang menjadi hidup bersama. Dan sangat sedikit yang menikah. Namun Yolden bertingkah seperti pria muda yang sedang jatuh cinta. Mengajaknya jalan-jalan. Mempersiapkan upacara lamaran di pantai tanpa memberitahunya. Dan berlutut untuk melamar dengan sebuah cincin. Tindakan ini menggerakkan Matilda dan memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, Yolden telah mengambil langkah maju yang besar dalam pernikahan mereka berdua. Dan telah menetapkan tanggal pernikahan hanya dalam 1 minggu. Ini membuatnya semakin bahagia. Ciuman tersebut juga merupakan gambaran terbaik dari suasana hati kedua orang saat ini. Namun, Jacob yang menangis dari lubuk hatinya dan mengintip dari kejauhan, membuatnya semakin tertekan. Setelah keduanya berciuman selama beberapa detik, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman bahagia dan cerah. Lalu Yolden pergi dengan gembira. Ketika Jacob melihat mobil itu menghilang di tikungan, hatinya hancur dan putus asa. Dia merosot ke tanah dengan punggung menempel di pohon ara. Air matanya terus mengalir seperti bendungan yang jebol. Dia sangat marah bahkan tanpa sadar dia membanting ke arah mobil. Dia meninjunya beberapa kali. Tapi untung saja mengenai tanah. Jika tidak maka jarinya akan terluka. Pada saat ini, suara yang dikenalnya terdengar lagi. Wakil Presiden Wilson. Ada apa denganmu? Mengapa kamu menangis lagi? Apakah menantu laki-lakimu sudah datang menjemput? Jacob, yang tertunduk sambil menangis, mendongak dan melihat yang lain. Bajingan buta itulah yang bahkan membuatnya lebih marah. Dia segera menyeka air matanya dan melambaikan tangannya dan berkata, "Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir tentang saya. Saya hanya merasa tidak enak badan." Pria itu begitu sibuk sehingga dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan menantu laki-lakimu? Kenapa dia belum datang?" Jacob dia berkata, "Sudah lewat sini." Saat dia mengatakan itu, Charlie sudah tiba di gerbang Universitas Lansia. Ketika dia tidak melihat Jacob di pinggir jalan di depan pintu, dia langsung mengambil arah dan mengemudikan mobilnya ke halaman Universitas Lansia. Saat mobil kebetulan melewati pohon sycamore, Charlie melihat ayah mertuanya duduk terpuruk di tanah. Charlie segera mengerem mobilnya hingga berhenti, membuka pintu dan berjalan mendekat. Melihat wajahnya yang penuh air mata dan ekspresi yang lebih jelek daripada dipukul oleh Elaine, Charlie bertanya dengan prihatin, "Ayah, kamu baik-baik saja? Mengapa kamu duduk di sini?" Charlie bertanya dengan sadar, tetapi juga untuk membuat pernyataannya lebih nyata. Ketika Jacob melihat Charlie, keluhan di hatinya langsung menemukan jalan keluarnya. Tak terkendali, langsung berubah menjadi air mata, yang keluar dari matanya dalam sekejap. Sebelum Jacob dapat berkata apa-apa, siswa yang antusias itu dengan cepat berkata kepada Charlie, "Kamu adalah cucu Wakil Presiden Wilson, kan?" "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Wakil Presiden Wilson. Apa yang dia lihat membuatnya menangis 2 kali. Hei, sepertinya dia merasa tidak enak badan. Kamu harus segera membawa Wakil Presiden Wilson ke rumah sakit." Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya, "Ayah, apa yang terjadi? Mengapa kamu menangis? Ada apa? Apakah kamu nyaman? Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan." Jacob menatap pria itu dengan ekspresi tertekan.
penuh gigi dan berkata, "Sommer, terima kasih." Pria itu tidak menyadari bahwa apa yang dikatakan Jacob adalah sebuah ironi, dan berkata dengan malu-malu, "Wakil Presiden Wilson, lihat apa yang kamu katakan. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Bagaimana kalau aku menemanimu ke rumah sakit untuk ikut menelepon atau semacamnya?" "Tidak, tidak, tidak." Jacob merasa pria ini seperti dewa wabah. Dia berkata dengan cepat, "Menantu laki-lakiku bisa menemaniku. Aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke Charlie. Dia berkata, "Menantu yang baik, tolong bantu saya. Saya tidak bisa bangun." Charlie mengulurkan tangannya untuk membantu berdiri. Setelah berterima kasih kepada Sommer, dia membantu Jacob naik ke kursi penumpang. Baru kemudian Jacob mengetahui bahwa Charlie mengendarai Rolls-Royce, dan itu adalah Rolls-Royce Phantom yang lebih mahal. Jadi dia bertanya dengan heran, "Menantu yang baik, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Mobil ini diatur oleh saudari Sian untuk Charlie ketika Charlie meninggalkan Purple Mountain Villa. Dan Charlie mengendarainya kembali ke Tangchen produk kelas 1. Jadi juga tersedia saat ini. Jadi Charlie berkata kepadanya, "Salah satu klien saya meminjamkan mobil kepada saya. Kamu memberitahu saya untuk sesuatu yang mendesak. Jadi saya membawa mobilnya." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Ayah, kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Kamu menangis seperti ini. Dan kamu masih peduli dengan mobilnya. Apa yang terjadi? Temanmu bilang kamu sudah menangis beberapa lama." Ketika Jacob mendengar ini, dia mengumpat dengan marah. Musim panas itu. Dia berusia 50-an. Dia manusia. Tapi dia tidak memiliki penglihatan apapun. Dia idiot. Semakin dia mengganggu, semakin dia mengomel dan mengomel di depanku. Dia benar-benar pantas dimarahi. Charlie bertanya kepadanya, "Ayah, apa yang kamu khawatirkan?" Wajah Jacob langsung menjadi sangat tertekan. Dia menghela napas dan mendesah. "Charlie, Bibi Hall akan menikah." "Menikah?" Charlie penasaran. Ditanya. "Dengan Profesor Hart." "Ya." Jacob terkurung gigi dan mengumpat. "Itu bajingan bernama Yolden Hart." Charlie mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, "Ini akan turun hujan. Dan mereka menginginkan keluarganya. Siapa yang bisa mengurusnya? Lagi pula, mereka sudah bersama. Jadi menikah itu normal, kan?" Jacob bertanya dengan marah. "Kenapa harus dia? Bibi Hallmu jelas-jelas sedang jatuh cinta bersamaku selama lebih dari 30 tahun." Charlie mengangguk dan berkata dengan nada tenang, "Tetapi kamu telah menikah dengan ibu selama lebih dari 30 tahun." Jacob tampak telah menginjak, dan berkata dengan marah, "Aku sedang mabuk saat itu. Bah, bah, bah. Aku itu karena dia diperkosa oleh Elaine setelah mabuk." Charlie bertanya balik, "Ayah, apa maksudnya membicarakan ini sekarang? Bahkan jika berbicara tentang apa yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, itu tidak akan menunda pernikahan orang lain." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Ayah, ketika kamu masih hidup, kamu harus melihat ke depan. Hanya karena Bibi Hall mencintai lebih dari 30 tahun yang lalu tidak berarti dia akan tetap mencintai sekarang. Itu adalah kebebasannya untuk mencintai siapapun yang dia inginkan. Kamu tidak bisa memaksanya." "Aku," Jacob berargumen dengan wajah merah dan leher tebal. "Ketika Bibi Hallmu baru saja kembali ke Tiongkok, kamu juga pergi bersamaku untuk menyambutnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia memiliki perasaan lama terhadapku?" Charlie mengangguk. "Saya tahu." Setelah mengatakan itu, nadanya berubah. Dan dia mengangkat alisnya dan berkata, "Tapi itu juga bentuk lampau." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Ada lelucon yang saya tidak tahu apakah kamu pernah mendengar atau belum. Lelucon ini menceritakan tentang seorang pria yang akan memberikan 5 yuan kepada pengemis di depan pintu setiap hari ketika dia keluar. Seiring berjalannya waktu, pengemis itu merasa wajar jika pria itu memberinya 5 yuan setiap hari. Suatu hari, pria itu pergi tanpa memberi uang, dan dia marah. Pengemis itu pergi untuk berhenti dan bertanya mengapa pria itu tidak memberi uang. Laki-laki itu berkata, "Saya menggunakan uang itu untuk membeli hadiah untuk istri saya." Kemudian, pengemis itu sangat marah dan bertanya lagi kepadanya, "Mengapa kamu membeli hadiah untuk istrimu?"
Pada titik ini, Charlie berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Jadi begini. Bibi Hall telah mencintai selama lebih dari 30 tahun. Tapi itu juga urusannya. Cintanya bisa diberikan kepadamu, tapi tidak harus diberikan padamu. Suatu hari ketika dia memutuskan untuk memberikannya kepada orang lain, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Bahkan tidak punya hak untuk mengintip." Jacob merasa terhina dan bertanya dengan marah, "Charlie, apakah kamu juga berpikir begitu? Apakah aku tidak layak untuk Matilda?" Charlie mengemudi dengan satu tangan, mengangkat tangan lainnya untuk melambai, dan berkata dengan tenang, "Tidak, tidak, ayah, jujur saja. Apa yang harus kamu terima sekarang bukan apakah kamu pantas mendapatkannya atau tidak. Mengenai Bibi Hall. Namun juga, Bibi Hall akan menikah dengan Profesor Hart. Bahkan jika kamu layak untuknya. Jika dia tidak memilihmu, apa yang dapat kamu lakukan?" Jacob bertanya dengan tergesa-gesa. "Kalau begitu kamu bermaksud menolongku. Sementara pernikahan mereka belum terjadi. Mengapa kamu tidak segera mencoba menyelamatkannya?" Charlie tidak punya pilihan selain berseru. "Apa yang bisa kita selamatkan saat ini? Yang harus kamu tenangkan sekarang adalah bagaimana jika ibu mengetahui bahwa Bibi Hall akan menikah. Apa yang harus dilakukan? Setahu saya, kamu belum pernah memberitahu ibu tentang kembalinya Bibi Hall ke Tiongkok. Sekarang jika berita tentang pernikahan Bibi Hall sampai ke pendengaran, dia pasti akan mengetahui siapa Bibi Hall berdasarkan karakternya. Ketika dia kembali dan apa yang kamu lakukan ketika dia kembali. Jika kamu memberitahu ibu bahwa Bibi Hall berada di Universitas Lansia, dan telah banyak berinteraksi dengan Anda, dan bahkan pergi ke Korea untuk bertukar pikiran bersama, maka hari-hari baikmu akan berakhir." Bodoh sekali. Ketika Jacob mendengar kata-kata Charlie, dia langsung ketakutan setengah mati. Dia berkata dengan sangat gugup dan bertanya, "Charlie, Bibi Hallmu akan langsung pergi ke rumahku untuk mengirim undangan untukku, kan? Jika Elaine tahu Bibi Hall kembali ke Tiongkok dan aku merahasiakannya dari dia begitu lama, dia pasti akan murka." Charlie telah melihat melalui Jacob, dan dia tidak akan pernah bisa lepas dari bayangan dan cengkeraman Elaine dalam hidupnya. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah Bibi Hall akan mengundangmu atau tidak. Kalau kamu takut, kamu bisa memberitahu Bibi Hall bahwa kamu tidak perlu diundang ke pesta pernikahan dan kamu tidak ingin pergi." Jacob menghela napas dan berkata, "Ini hanya tindakan penundaan. Sekalipun Elaine tidak tahu kali ini, dia mungkin akan tahu di masa depan. Aku katakan faktanya, banyak teman sekelas kami yang tahu tentang kembalinya Bibi Hall ke Tiongkok. Kamu juga pergi ke pesta pada waktu itu. Tetapi semua orang tidak berinteraksi atau berhubungan dengan Elaine. Jadi Elaine tidak pernah mengetahuinya." Charlie tersenyum dan berkata, "Saat Bibi Hall kembali ke Tiongkok juga sangat sensitif. Jika aku ingat dengan benar, ketika dia kembali ke Tiongkok, itu terjadi pada hari-hari ketika ibu tertipu oleh skema piramida dan menghilang. Elaine mencuri kartu bank Charlie dan memasukkan semua uang itu ke rekening dirinya, dan dia dipenjara dan disiksa. Namun, Elaine tidak pernah berani memberitahu siapapun tentang pengalaman spesifik saat itu. Jadi dia hanya bisa menganggapnya sebagai skema piramida. Saat itu, ketika Elaine diintimidasi dan disiksa di penjara, Matilda kebetulan kembali ke Tiongkok. Jacob sangat bahagia saat itu. Impian terbesarnya adalah membuat Elaine menghilang sepenuhnya. Jika Elaine mengetahui bahwa Matilda kembali ke Tiongkok pada saat itu, dan Jacob tidak mencarinya sama sekali pada saat itu, tetapi pergi menjemput Matilda secara langsung dan mengundang Matilda ke rumahnya untuk makan malam, dia mungkin akan benar-benar mempertaruhkan nyawanya dengan Jacob. Alasan Charlie mengingatkan Jacob adalah untuk membuatnya bangun sesegera mungkin. Karena dia tidak bisa menyingkirkan Elaine, dia harus berhenti mengkhawatirkan orang lain. Kalau tidak, dia akan mencari hidup dan mati sepanjang hari. Dan dia tidak berani memberitahu Elaine dan Claire bahwa dia pada akhirnya harus melakukannya. Ketika dia mengeluh kepada Charlie, Charlie terlalu malas untuk menjadi lubang pohonnya. Sungguh, begitu Charlie menyebutkan masalah ini, Jacob menjadi semakin panik dan dengan cepat bertanya kepada Charlie, "Menantu yang baik, kamu harus memberi nasihat kepada ayah tentang masalah ini. Wanita itu, Elaine, adalah seorang psikopat. Bagaimana jika dia tahu ini?
Dia akan sangat marah sehingga bukan tidak mungkin suatu malam menyelinap ke kamarku dan menikamku. Bukannya kamu tidak tahu betapa kejamnya wanita itu ketika dia menghukum musuh-musuhnya. Ibuku, kakakku saudara laki-laki. Hana, siapa yang tidak akan terpengaruh olehnya? Apakah dia akan mati? Charlie berkata, saya tidak dapat membantu dengan masalah ini. Tidak apa-apa jika ibu tidak menerima kabar tersebut. Jika ada kabar, yang paling bisa saya lakukan adalah mencoba membujuknya sambil memegang pisaunya. Mengatakan itu, Charlie berkata lagi, ayo lakukan ini. Ayah, sebaiknya kamu berhenti datang ke Universitas Lansia di masa depan. Kamu harus mengambil inisiatif untuk menarik garis yang jelas dengan Bibi Hall dan berkonsentrasi pada kaligrafi dan asosiasi melukis. Bagaimana jika ibu tahu Bibi Hall kembali? Aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu menyembunyikan fakta bahwa kamu menjemputnya dan mengundangnya makan malam di rumah. Dengan cara ini, jika ibu mengetahuinya, kamu bisa hanya menatap dan mengatakan bahwa kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain. Apalagi memiliki kontak pribadi. Setidaknya masih ada ruang untuk mediasi. Jacob menghela napas dan berkata, bagaimana jika dia mengetahui tentang program pertukaran di Korea Selatan? Charlie tersenyum dan berkata, katakan saja sejujurnya. Katakan saja Bibi Hall bersama pacarnya. Temannya Profesor Hart pergi untuk bertukar pikiran bersama. Pasangan tua yang pergi ke Korea Selatan untuk bertukar pikiran sama dengan mengundang kota Aurus Hill mereka bepergian dengan biaya sendiri. Kamu hanyalah bola lampu yang hanya mencoba menghasilkan uang. Dengan cara ini, ibu akan merasa lebih baik. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk memeriksa dua orang dalam keluarga. Kapan kita berkumpul? Setelah mendengar ini, Jacob merasa sangat tidak nyaman. Tetapi dia hanya bisa berkata tanpa daya. Sepertinya tidak ada cara lain yang baik. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya pada Charlie. Oke menantuku, kalau kamu bisa berhenti keluar untuk mencari pekerjaan, jangan keluar. Jika suatu hari ibumu menjadi gila, kamu dapat membantuku menghentikannya. Charlie langsung setuju dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Claire akan kembali dalam 2 hari. Dengan kami di sini. Bahkan jika ibu mengetahuinya, kamu tidak akan mendapat masalah serius. Lagi pula, kamu paling banyak akan dianggap penipu. Setelah mengatakan itu, Charlie mengingatkan lagi. Tapi ibu jika seseorang mendatangimu dan memukulmu 2 kali atau menangkapmu 2 kali, tahan saja dan tahan ketenangan untuk sementara waktu. Jacob sangat tertekan dan berkata dengan kesal, apa-apaan ini? Jika aku sudah tahu ini masalahnya, aku lebih baik pergi ke pengadilan secara langsung dan menceraikannya secara terbuka. Kalau begitu, aku pasti bisa memperbaiki keadaan dengan Bibi Hall. Dan kemudian giliran dia yang menjadi Yolden. Charlie berkata dengan kejam, ayah, kamu salah jika berpikir begitu. Jika kamu mengajukan cerai di pengadilan, tahukah kamu apa yang akan ibu lakukan? Jacob mendengus. Itu tidak lebih dari memukuliku, memarahiku, dan mengusirku keluar rumah. Tidak masalah jika aku meninggalkan rumah. Bagaimanapun juga rumah itu milikmu. Elaine dan aku tidak memiliki harta bersama. Paling buruk, aku akan tinggal di luar saja. Dia berkata dengan menyesal. Hei, saya seharusnya mengambil keputusan ini lebih awal. Sebagai wakil presiden, penghasilan saya masuk akal. Matilda juga memiliki sejumlah kekayaan. Jadi mengapa dia tidak bisa menjalani kehidupan yang damai? Itu lebih baik sekarang. Satu kesalahan akan menyebabkan kebencian abadi. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, kamu berpikir terlalu sederhana. Fakta bahwa ibu dapat membiarkan deretan suami yang istrinya tidak setia tergantung di balkon menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang dapat mengubah keadaan dengan mudah. Jika kamu tinggal dan terbang bersama Bibi Hall, dia pasti akan pergi ke tempatmu bekerja untuk berteriak dan mengumpat. Dan pergi ke tempat Bibi Hall untuk berteriak dan mengumpat. Tidak peduli apa faktanya, dia pasti akan menggambarkanmu sebagai orang yang meninggalkan istrinya. Dia menggambarkan Bibi Hall sebagai seekor rubah betina yang merayu suami orang lain dan menghancurkan keluarga orang lain. Dan dia pasti akan pergi ke perumahan tempat kamu tinggal untuk mengutuk siang dan malam. Dan mungkin dia akan pergi ke gedung tempat tinggalmu dan Bibi Hall. Dia berpura-pura melompat dari atap gedung.
menarik perhatian orang-orang dari seluruh komunitas, serta pemadam kebakaran, polisi, dan stasiun TV. Apakah kamu lupa bahwa dia pernah mengutuk orang-orang di dalam seluruh komunitas di rumah? Dia mengancam akan membawa pisau ke pintu rumah seseorang dan memotong pergelangan tangannya sampai mati. Kalau kamu pergi ke rumah orang lain melalui celah di pintu orang lain, dan kamu begitu terbuka untuk mengumpat orang asing, mengapa kamu tidak mempertaruhkan nyawamu saja bersama? Wajah Jacob menjadi pucat ketika mendengar ini, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Charlie menambahkan, juga, sekarang video pendek begitu berkembang. Banyak penyandang tunanetra suka mengikuti tren dan menentukan langkah. Ketika saatnya tiba, gelombang orang lain akan menambah bahan bakar ke dalam api online. Dan mungkin kalian berdua akan diteriaki oleh semua orang di seluruh internet. Pada saat itu, kamu akan dikritik dimanapun di negara ini. Apalagi di Aurus Hill. Dia tidak akan pernah menyerah sampai kalian berdua benar-benar hancur di Aurus Hill. Saat itu, kamu dan Bibi Hall hanya akan hancur. Kamu bahkan tidak bisa menjalani hari yang baik. Yakub putus asa. Deskripsi Charlie langsung menciptakan gambaran penuh di pemikiran. Membuatnya merasa seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri. Dan kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Dan sepertinya, dan mendesah nafas. Sialan. Sejujurnya, aku hanya takut dia akan ikut denganku dan bertarung sampai mati. Jadi aku tidak berani melawannya di pengadilan untuk litigasi dan perceraian. Apa yang dikatakan Charlie tidak ditolak. Gaya akting Elaine tidak menuntu. Terkadang kuat dan terkadang lemah. Ketika dia kuat, dia bisa menunggangi bibinya Charmaine Wade dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dan menjadi hantu Gunung Bedford. Ketika dia lemah, kakinya bisa dipatahkan oleh Nyonya Wilson dan Wendy. Dan bahkan tidur nyenyak di penjara. Bahkan tidak bisa tidur. Tapi begitu masalah ini melibatkan Matilda, dia pasti akan berubah menjadi siluak madu Afrika Flathead, meremehkan hidup dan mati dan pergi ke kematian. Jika Jacob berani mengambil langkah ini, dia pasti akan menemukan cara untuk membantu dan mencegah Elaine menimbulkan masalah dirinya dan Matilda. Tapi Matilda memberi kesempatan pada Jacob, tapi Jacob tidak menggunakannya. Jadi pilihan terbaik Jacob sekarang adalah memahami secepat mungkin, dan menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa bersama dengan Matilda. Selama dia menyadari hal ini, dia akan merasa jauh lebih baik. Karakter Jacob selalu sangat pemalu dan stabil. Jadi ketika dia ditakuti oleh Charlie, dia tiba-tiba menjadi sangat sadar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Ada saat dalam hidup, tetapi tidak ada waktu dalam hidup. Jangan memaksakannya. Saya tidak bisa bertemu dengan Bibi Hall lebih dari 30 tahun yang lalu. Rupanya masuk akal kalau saya tidak bisa berkumpul sekarang. Sekarang saya hanya berdoa agar Elaine tidak mengetahuinya. Dan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan membuat masalah. Jika dia benar-benar datang ke asosiasi kaligrafi dan lukisan menimbulkan masalah, saya, wakil presiden, akan malu. Charlie mengangguk, sambil tersenyum. Dia berkata, jangan khawatir, Claire akan segera kembali. Jika dia mengetahuinya, Claire dan saya akan membujuknya bersama-sama. Dan mungkin akan segera berakhir. Setelah mengatakan itu, Charlie mengingatkan lagi. Tapi ayah, kamu sendirian. Kamu harus berhati-hati untuk menjaga jarak dari Bibi Hall di masa depan dan jangan terlalu banyak berinteraksi. Jika tidak, meskipun Bibi Hall menikahi Profesor Hart, itu tidak akan menghentikan ibu untuk berpikir bahwa kamu masih menyimpannya di hatimu dan bahwa kamu selingkuh secara mental. Terkadang kamu akan merasa tidak nyaman. Jacob berkata tanpa ragu-ragu. Jangan-jangan khawatir. Saya tidak akan pernah datang ke Universitas Lansia lagi. Sambil berkata, dia melipat tangan di dada dan berkata dengan ekspresi kesal. Ternyata memang begitu. Saya tidak berencana untuk datang karena tertunda. Aku tidak akan cukup bersemangat untuk bertemu dengan Bibi Hall ketika aku datang. Melihat bahwa dia benar-benar menyerah dari lubuk hatinya, Charlie tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas lega. Baginya, dia tidak ingin melihat Jacob menghela napas sepanjang hari. Dan dia tidak ingin Jacob masih merindukan Matilda dan berubah menjadi anjing tua yang menjilati hingga menimbulkan masalah bagi pasangan itu. Solusi terbaiknya adalah tidak ada yang mengganggu satu sama lain.
Pasangan itu menjalani kehidupan yang manis. Dan Jacob terus pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisannya untuk menebus pekerjaannya. Sehingga dia bisa banyak bersantai dan tidak punya waktu untuk khawatir tentang kebakaran di halaman belakang. Pada saat ini, Jacob bertanya kepada Charlie dengan sedikit cemas. Menantu yang baik, katakan padaku. Seberapa besar kemungkinan ibumu mengetahui hal ini? Charlie menjawab dengan ringan. Menurut hukum Murphy, hal-hal buruk akan terjadi cepat atau lambat. Kemudian, Charlie berkata lagi, masalah ini adalah sisa bom. Inti masalahnya adalah bagaimana meminimalkan bahaya ledakan. Jadi ingat apa yang baru saja saya katakan. Setelah masalah ini terungkap, kamu harus melakukan segala kemungkinan untuk mengurangi dampaknya. Charlie juga tidak ingin Elaine membuat semua cuplikan. Dan jika dia marah, dia dan Claire juga tidak akan bisa menunjukkannya di wajah mereka. Jacob mengangguk seperti orang bodoh. Menantu yang baik, aku akan mendengarkanmu. Sebelum Charlie datang, Jacob masih marah karena Matilda akan menikah dengan Yolden. Setelah Charlie datang, kini dia hanya khawatir Matilda akan mengiriminya undangan. Pada saat yang sama, Matilda dan Yolden sedang membahas daftar tamu untuk plugin tersebut. Meski lingkaran pergaulan mereka berbeda, namun pada dasarnya atribut mereka sama. Hampir semua teman mereka berada di Amerika Serikat, dan mereka hanya memiliki beberapa kerabat jauh di Tiongkok. Sedangkan untuk penduduk Aurus Hill, keduanya memiliki beberapa rekan kerja. Meskipun Matilda memiliki beberapa teman sekelas, mereka hampir tidak memiliki kontak dengan mereka, sehingga Jacob masih sering bertemu. Jadi, keduanya berdiskusi tentang mana yang harus diundang dan mana yang tidak. Matilda adalah orang pertama yang menyarankan. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita bicara tentang teman-teman Amerika terlebih dahulu. Ide saya adalah orang-orang ini tidak akan membuat pemberitahuan apapun. Lagi pula, tidak mudah untuk datang dalam jarak yang jauh. Mengundang orang lain dari jauh sepertinya agak mengabaikan dunia. Bagaimana menurut kamu? Yolden mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya berpikiran sama seperti kamu. Meskipun teman di Amerika Serikat punya banyak kontak dan pertemanan yang dalam, sangat tidak pantas untuk diberitahukan kepada mereka untuk datang ke pesta pernikahan. Kalau mereka tidak mau datang, sepertinya kita sedang mencari masalah. Kalau mereka mau datang, kita akan merasa tidak enak karenanya. Jadi ideku adalah setelah kita menikah, kita bisa meluangkan waktu untuk kembali ke Amerika bersama-sama. Terserah kamu, aku juga lingkaran punya pergaulan sendiri. Jadi kalau waktunya tiba, kita bisa berkunjung bersama dan saling memperkenalkan kepada teman masing-masing, itu saja. Bagaimana memberi isyarat? Matilda tersenyum bahagia dan berkata, saya memikirkan hal yang sama seperti kamu. Setelah pernikahan selesai, saya akan meluangkan waktu untuk kembali ke Amerika Serikat. Sambil mengunjungi kembali kampung halaman saya juga dapat bertemu teman-teman lama. Yolden berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Baiklah. Ayo kita pergi ke Amerika Serikat untuk berbulan madu. Bagaimana cara menanamnya? Matilda berkata dengan gembira. Saya yakin tidak apa-apa. Yang utama adalah kamu. Memungkinkan sekolah mudah diakses. Tidak masalah. Yolden berkata sambil tersenyum. Izinkan saya menyapa dekan. Tidak apa-apa mengambil cuti pernikahan 10,5 bulan. Yolden berkata. Ngomong-ngomong. Berbicara rekan kerja. Untuk pernikahan. Saya punya ide untuk meminta cuti pernikahan kepada dekan. Saya punya beberapa rekan kerja yang memiliki hubungan baik dengan saya. Tapi bagaimana juga kita sudah tua. Orang-orang di Tiongkok sangat khusus dalam urusan pribadi. Banyak kolega saya yang sudah menikah. Jadi kita tidak perlu menerima hadiah untuk pernikahan kita. Kita mengundang semua orang untuk datang dan menyaksikannya. Ini akan menjadi jamuan makan yang meriah. Bagaimana menurut Anda? Matilda mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Lebih baik tidak menerima hadiah. Menerima hadiah itu sepertinya terlalu Filistin. Yolden bertanya padanya. Kalau begitu, apakah kamu masih mengundang rekan-rekanmu dari Universitas Lansia? Matilda berpikir sejenak dan berkata, tolong, kita akan bekerja sama di masa depan. Kita akan bertemu satu sama lain tanpa melihat ke atas. Kalau kita tidak memberitahu mereka tentang hal semacam ini, mereka mungkin akan mengeluh tentang hal itu.
Yolden mengangguk dan ragu-ragu sejenak. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan Jacob? Maksudmu Jacob? Matilda tersenyum canggung. Ketika aku meninggalkan Universitas Lansia hari ini, dia bilang ingin mentraktirku makan malam. Dan aku bilang aku tidak punya waktu. Aku menyebutkan pernikahan itu dengannya. Masuk akal jika dia sudah mengetahuinya. Jadi kita harus mengundangnya. Yolden bertanya dengan heran. Jacob ingin mengundangmu ke makan malam. Apakah kamu memberitahu saya alasannya? Tidak, Matilda tersenyum dan berkata. Ini mungkin hanya makan bersama teman sekelas lama. Faktanya, Matilda adalah wanita yang cerdas. Dia menebak niat Jacob ketika Jacob mengundangnya makan di dekat sekolah. Meskipun dia menolak, dia mengambil kesempatan itu untuk memberitahunya bahwa dia akan menikah dengan Yolden. Untuk membuat Jacob menyerah padanya. Lagi pula, dia sudah benar-benar melupakan hubungannya saat itu dan bersiap untuk menikah lagi. Dia tentu saja tidak ingin Jacob memiliki ilusi apapun tentang dirinya. Namun, dia tidak ingin Yolden berpikir terlalu banyak. Dia sengaja meremehkan kemungkinan niat Jacob yang sebenarnya. Tapi Yolden juga sangat pintar. Dia tahu sejarah masa lalu Matilda dan Jacob. Dan juga tahu asal-usul nama tengah Jamal dari putra Matilda, Paul. Meskipun dia juga percaya bahwa Matilda pasti tidak akan memiliki perasaan padanya. Ketika dia memikirkan Matilda telah terobsesi dengan Jacob selama lebih dari 30 tahun, dia masih sedikit cemburu di dalam hatinya. Namun, orang pintar tidak akan terlalu memikirkan masa lalu seseorang. Apalagi masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan rasa iri dan hanya berkata sambil tersenyum. Karena kamu menyebutkannya kepada Jacob, bukankah tidak pantas untuk tidak mengundangnya? Matilda mengangguk dan berkata, sungguh tidak pantas untuk tidak mengundangnya. Tapi tidak pantas mengundangnya. Lagi pula dia laki-laki yang sudah berkeluarga. Saat kamu mengundangnya, harus disebutkan di undangan bahwa kamu mengundang dia dan seluruh keluarganya. Tapi kalau aku memikirkan istrinya Elaine, mau tak mau aku merasa pusing. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin berhubungan dengan wanita itu lagi. Jadi masalah ini dilematis. Aku tidak bisa dengan jelas memberitahu Jacob bahwa dia adalah satu-satunya orang yang diundang, kan? Jika ini sampai ke telinga Elaine, saya tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Setelah mengatakan itu, Matilda memandang Yolden dan bertanya, bagaimana menurut kamu? Yolden tersenyum dan berkata, saya tidak bisa memberi gambaran tentang masalah ini. Tetapi apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Kalau mau mengundang, kamu harus mengundang keluarganya. Kalau tidak, dengan karakter istrinya, masalah ini akan memiliki konsekuensi yang tidak ada habisnya. Yolden berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Matilda, kamu harus mempertimbangkan masalah ini sendiri. Tidak peduli apa yang kamu putuskan. Saya akan 100% mendukungnya. Saya mendukungnya. Matilda mengangguk dan berkata, oke, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi pada Jacob. Saya akan mengirim pesan nanti untuk menanyakan apa yang dia maksud. Saya kira dia juga takut menimbulkan komplikasi. Jika dia memutuskan untuk tidak datang, maka kita tidak akan mengiriminya undangan. Yolden bertanya, bagaimana jika dia memutuskan untuk datang? Matilda berpikir sejenak dan tersenyum. Menurutku kemungkinannya kecil. Aku mengenal Jacob. Dia sangat takut pada Elaine. Kemungkinan besar dia tidak ingin Elaine mengetahui hal semacam ini. Jika aku membiarkan dia memikirkannya, dia kemungkinan besar tidak akan datang. Setelah mengatakan itu, Matilda berkata, tapi biarkan saja masalah ini sampai saya bertanya. Setelah memahami maksudnya, mari kita lanjutkan. Saya tidak berencana mengundang teman-teman lama saya dari Aurus Hill. Aku bertemu mereka sekali di reuni kelas sebelumnya dan mereka semua menyukai perbandingan dan terlalu berlebihan. Aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Tapi anggota tim yang sama saat kita pergi ke Korea untuk bertukar pikiran adalah orang-orang yang cukup baik. Awalnya orang bilang kalau kita menikah, kita harus mengundang mereka ke pesta pernikahan. Dan kita harus ngobrol. Benarkah? Ya. Yolden mengangguk dan berkata, pada dasarnya itulah nadanya. Selain Charlie, orang yang akan diundang adalah kolega dan rekan satu tim kita masing-masing di program Korea. Tanyakan pada Jacob apa maksudnya. Dengan itu,
Yolden menambahkan, mari kita terus membicarakan berbagai hal setelah pernikahan. Saya akan memberitahu kamu pemikiran saya terlebih dahulu. Kalau kamu memiliki pendapat, selesai kapan saja. Matilda mengangguk, menatapnya dengan dagu di tangan, dan berkata sambil tersenyum, katakanlah, aku akan mendengarkan. Ada cahaya di mata Matilda. Yolden merasa sedikit malu ketika dia menatapnya. Dia berbalik dan menyesap air es sebelum melanjutkan. Yang kuinginkan adalah setelah pernikahan selesai, kita berbulan madu. Ayo pergi ke Amerika dulu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Matilda, menunggu jawabannya. Matilda masih memegang dagunya, menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya masalah, lanjutkan. Yolden mengangguk dan berkata, ayo pergi ke New York sebagai pemberhentian pertama kita. Lagi pula, transportasi di New York relatif lambat. Nyamannya, sesampainya di New York, temui dulu kolega dan teman lama kamu yang memulai bisnis. Kebetulan saya punya banyak teman lama di Wall Street. Setelah mengunjungi kolega dan teman-teman kamu, kamu juga bisa pergi ke Wall Street untuk mengunjungi teman-temanku. Lalu kita akan menyewa mobil dan pergi ke New Haven. Lagi pula, New Haven dekat dengan New York. Setelah kita sampai, kita akan bertemu teman-teman lamamu di Yale. Terakhir, kamu akan menemaniku ke Stanford untuk bertemu teman-teman lamaku. Kalau kita cepat, kita bisa selesai dalam 6 atau 7 hari. Selama sisa liburan, kita bisa pergi ke pulau dengan iklim hangat untuk bersantai dan bersantai. Matilda bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa tidak pergi ke Stanford sebagai perhentian pertama? Itu lebih dekat ke pantai barat Amerika Serikat dari Aurus Hill. Beberapa. Bukankah akan lebih menghemat waktu jika kita pergi ke Stanford dulu, lalu New York, lalu pergi ke New Haven sebagai perhentian terakhir? Yolden memandang Matilda dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, kembali ke Amerika Serikat bersama istriku. Perhentian pertama aku harus pergi ke tempat di mana kamu tinggal dulu. Hanya untuk menemanimu kembali ke rumah orang tuamu. Matilda mengetahui niat Yolden untuknya, yang tidak hanya tercermin dalam aspek besar pernikahan dan cinta, tetapi juga dalam setiap detailnya. Tercermin dalam setiap detail kecil di kehidupan. Dia tergerak hatinya dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala keluarga. Aku akan menyerahkan pengambilan keputusan padamu. Aku akan mendengarkanmu. Setelah itu, dia bertanya lagi. Kamu bilang kamu akan menghabiskan sisa liburan. Apakah kamu punya ide bagus untuk pulau dengan iklim hangat? Yolden berkata, kali ini kita akan pergi ke Amerika Serikat dulu. Jadi cocok untuk memilih sebuah pulau antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Awalnya saya ingin pergi ke Maladewa. Tapi terlalu jauh untuk terbang dari San Francisco ke Maladewa. Dibutuhkan setidaknya 24 jam. Apa pendapat kamu tentang Palau? Relatif dekat dengan Tiongkok dan dapat menghemat banyak waktu secara keseluruhan. Bagaimana menurutmu? Matilda tersenyum dan berkata, sudah ku bilang. Kamu sekarang kepala keluarga. Karena menurut kamu Palau cocok, maka cepatlah pesan tiket penerbangan. Aku akan memilih beberapa pakaian renang yang bagus besok. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.